Halo semua, perkenalkan nama saya Rafif Muhammad Diasa. Saya adalah mahasiswa Teknik Mesin ITB dengan NIM 1311812. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum fenomena dasar mesin yang telah saya lakukan. Pada praktikum ini saya mengamati tentang konsentrasi tegangan atau fenomena konsentrasi tegangan pada kayu balsa. Dan apa sebenarnya konsentrasi tegangan dan apa yang sebenarnya saya amati akan dilanjutkan di bagian berikutnya. Konsentrasi tegangan terjadi pada benda yang memiliki perubahan area penampang secara tiba-tiba. Pada praktikum ini, saya akan mengamati pengaruh konsentrasi tegangan pada batang yang menerima beban bending. Menurut Hibeller dalam buku Mechanics of Material, tegangan bending pada batang dengan perubahan area penampang secara tiba-tiba tidak bisa didapat dengan flexure formula dan hanya bisa didapat dengan eksperimen. Tegangan maksimum dari suatu batang akan terjadi pada bagian dengan luas area penampang terkecil pada batang tersebut. Kita dapat menentukan tegangan maksimal ini dengan faktor konsentrasi tegangan atau K. Faktor ini dapat dilihat pada beberapa grafik. Contohnya adalah dua grafik di bagian sebelah kanan dari foto ini. Dengan persamaan yang digunakan adalah persamaan yang tertera pada bagian bawah dari foto ini. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati fenomena pengaruh konsentrasi tegangan, menentukan faktor konsentrasi tegangan dari objek-objek penelitian, dan menggambar diagram momen dalam dari objek penelitian. Lalu bagaimana cara saya mendapatkan data-data tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Berikut ini adalah skema alat praktikum yang saya gunakan. Alat yang saya butuhkan adalah penggaris atau alat ukur linear, wadah air, gelas ukur, timbangan, klem, kawat, skru, dan meja atau penumpu. Dan bahan atau objek penelitian saya adalah kayu balsa dengan ukuran 20 x 5 x 160 mm kubik, kayu balsa dengan konsentrasi tegangan fillet, selanjutnya akan saya sebut dengan objek 1, kayu balsa dengan konsentrasi tegangan chamfer yang selanjutnya akan saya sebut objek 2. Dan saya juga membutuhkan beban terukur berupa air. Prosedur pengujian dimulai dengan menjepit objek penelitian dengan jarak dari tumpuan ke beban sejauh 10 cm dan mengaitkan wadah air ke skru yang sudah terpasang pada meja dengan kawat. Setelah itu menaruh wadah pada objek ukur dan mulai memasukkan air 100 ml atau 100 gram secara berkala hingga objek penelitian gagal. Setelah itu, timbang massa air dan mencatat massa tersebut untuk selanjutnya diolah sebagai hasil pengujian. Namun, perjalanan praktikum saya pun tidak semulus itu. Banyak kegagalan-kegagalan yang saya alami untuk sampai pada akhirnya menemukan skema praktikum yang baik untuk saya dapat mengambil data untuk praktikum ini. Kegagalan pertama saya adalah ketika memilih lengan beban yang terlalu panjang yang membuat air yang diukur terlalu sedikit. Selanjutnya, saya membuat sistem safety agar air tidak tumpah, namun itu pun gagal. Dan pada akhirnya saya sampai pada lengan beban 10 cm dan sistem keamanan yang lebih baik sehingga saya dapat melakukan pengujian dengan lebih baik. Lalu, karena saya sudah memiliki skema praktikum yang cukup baik, jadi saya bisa melakukan pengujian. Dan berikut adalah pengujian tegangan nominal dan tegangan maksimal. Mari kita coba. Kita mulai dari yang ini sebenarnya jatuhnya fillet sekitar berapa ini, 2 mili, 1 mili, 2 mili mungkin, 1 mili kayaknya. Taruh sini, balik.
kita lanjut dulu ke percobaan yang kedua, yaitu yang ini. Jadi ini bedanya itu kalau ini tadi itu fillet, yang itu mirip kayak kayak chamfer, walaupun kayak chamfer walaupun ukuran chamfernya nggak seperti yang biasanya. Tapi kita mulai stress concentration dari si kayu ini, si bentuk yang kayak konfigurasinya kayak gini. Mari kita mulai lagi. Sekarang kita masuk ke bagian hasil dan analisis setelah pengujian. Dari pengujian sebelumnya, kita bisa dapatkan data massa yang dibutuhkan untuk menggagalkan objek-objek penelitian sebagai berikut yang tertera pada tabel 1. Dengan persamaan di bawah ini, kita dapat menghitung nilai faktor konsentrasi tegangan dari objek-objek penelitian. Dengan Mmax di sini adalah beban yang dibutuhkan untuk menggagalkan kayu balsa ukuran 20 x 5 x 160 mm kubik. Lalu M-norm di sini adalah beban yang dibutuhkan untuk menggagalkan objek 1 dan objek 2. Dari persamaan ini, kita dapatkan nilai faktor konsentrasi tegangan yang tertera pada tabel 2, yaitu untuk objek 1, K-nya sebesar 1,085 dan objek 2 sebesar 1,24. Berdasarkan literatur Mechanics of Material, di sana terdapat grafik yang menunjukkan nilai faktor konsentrasi tegangan untuk konfigurasi perubahan area secara tiba-tiba seperti gambar berikut yang serupa dengan objek 1, di mana kita ketahui bahwa objek 1 memiliki R atau jari-jari fillet yang diasumsikan sebesar 1 mm, W yang sebesar 9 mm, H sebesar 5 mm, dan dengan begitu kita dapatkan nilai K dari objek 1 menurut grafik ini adalah sebesar 1,475, yang mana sangat jauh dari hasil pengujian. Ini dapat disebabkan oleh kerataan hasil manufaktur objek 1 yang kurang baik karena melalui proses manufaktur atau proses sanding yang dilakukan secara manual yang dilakukan oleh saya sendiri. Ini juga dapat disebabkan oleh hasil pengukuran yang kurang tepat setelah pengujian. Saya tidak dapat menemukan grafik yang menunjukkan konsentrasi tegangan yang serupa dengan objek 2, sehingga saya tidak bisa membandingkan hasilnya dengan studi literatur. Berikutnya adalah diagram momen dalam dari masing-masing objek penelitian. Dengan menggunakan persamaan berikut dan diagram benda bebas berikut, kita dapat menggambar diagram momen dalam dari masing-masing objek penelitian. Ketiga diagram ini tidak memiliki perubahan bentuk yang signifikan atau bentuknya serupa, namun memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ini disebabkan oleh perubahan area yang secara tiba-tiba terletak pada titik tumpu dari masing-masing objek 1 dan objek 2, sehingga diagram momen dalamnya serupa dengan diagram momen dalam kayu balsa ukuran 20 x 5 x 160 mm kubik. Anomali lain saya temukan pada pengujian objek 2, di mana kegagalan pada batang tidak terjadi pada titik konsentrasi tegangan, tapi di sebelum titik konsentrasi tegangan. Ini mungkin disebabkan oleh proses manufaktur yang kurang baik seperti pada analisis sebelumnya. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari praktikum ini adalah konsentrasi tegangan mengurangi beban maksimum yang dapat ditumpu oleh suatu benda. Lalu yang kedua adalah nilai faktor konsentrasi tegangan adalah sebagai berikut. Untuk objek 1 sebesar 1,085, untuk objek 2 sebesar 1,24, dan kesimpulan lainnya adalah diagram momen dalam yang sudah saya tunjukkan di slide sebelumnya. Saran saya untuk mahasiswa yang
eh, akan melakukan praktikum serupa adalah memilih material yang lebih sesuai dengan pengujian, lalu proses manufaktur yang lebih baik untuk mengurangi kemungkinan kesalahan, menguji bentuk solder atau bentuk konsentrasi tegangan yang ada pada referensi atau literatur agar bisa dibandingkan. Yang terakhir adalah mengganti beban dengan beban padat untuk mengurangi kesalahan pada pengukuran karena selama saya melakukan pengujian, terdapat beberapa air yang tumpah dan menjadi galat dari beban tersebut. Dan itulah akhir dari video laporan praktikum FDM saya. Saya Rafif, Saud 311812. Sampai bertemu di kesempatan lainnya.